Sahabat siswa Buddha, Namo Buddhaya. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dahulu di India sangat erat hubungannya dengan ramal-meramal. Tidak hanya di India sebenarnya, di Indonesia pun tidak asing dengan kata ramalan. Bahkan sampai saat ini masih ada di lingkungan masyarakat kita yang mempercayai dengan ramalan dari orang yang dianggap mampu. Beberapa saat setelah Pangeran Siddhartha lahir, kemudian dibawa pulang ke istana, beliau juga diramal oleh seorang pertapa bernama Asita, yang juga dikenal sebagai Kaladewala. Pertapa Asita melihat bayi tersebut memiliki 32 tanda dari seorang Mahapurisa atau orang besar. Tentang Mahapurisa pernah saya bahas juga. Sahabat siswa Buddha bisa melihat di atas ini ya, apa itu Mahapurisa. Kemudian pertapa Asita memberi hormat kepada bayi yang kemudian diikuti juga oleh ayah bayi tersebut, yaitu Raja Sudodana. Dan setelah memberi hormat, pertapa Asita tertawa dengan gembira. Nah, tetapi kemudian beliau juga menangis. Tentunya dari kejadian ini Raja Sudodana menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Mengapa pertapa Asita tertawa dan kemudian menangis? Pertapa Asita menerangkan bahwa kelak bayi tersebut akan menjadi Buddha. Namun karena usianya yang sudah lanjut, maka ia sendiri pun tidak akan belajar ajaran dari Buddha. Makanya pertapa Asita tertawa gembira akan muncul seorang Buddha dan menangis karena tidak dapat belajar ajarannya. Pertapa Asita juga menyampaikan bahwa Siddhartha akan menjadi Buddha bila melihat 4 peristiwa. Sedangkan jika bayi ini tidak melihat 4 peristiwa, maka akan menjadi Raja Cakrawati atau Raja Dunia. Dan 4 peristiwa ini yaitu yang pertama adalah orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa suci. Karena dari peristiwa inilah Siddhartha akan berpikir bahwa dunia ini tidak memuaskan. Walaupun beliau seorang anak raja, pada akhirnya ternyata akan mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Pada saat kelahiran Pangeran Siddhartha, juga muncul atau lahir di dunia ini yang nantinya akan berhubungan dengan Pangeran Siddhartha atau Sang Buddha. Yang pertama adalah Yasodhara, di mana kelak akan menjadi istri dari Pangeran Siddhartha. Kemudian Ananda, yang kemudian nanti akan menjadi pembantu tetap Sang Buddha. Dan selanjutnya adalah Kantaka, yang kemudian akan menjadi kuda tunggangan Pangeran Siddhartha, dan Cana yang kelak menjadi kusir Pangeran Siddhartha. Kemudian Kaludayi yang kelak mengundang Sang Buddha untuk berkunjung kembali ke Kapilawastu atau ke kerajaan ayahnya, dan seekor gajah istana. Kemudian pohon Bodhi, di mana pohon itu akan menjadi tempat di mana Sang Buddha mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi tersebut. Dan yang terakhir adalah Nidikumi, yaitu kendi tempat harta pusaka dari Pangeran Siddhartha. Kemudian pada saat hari kelima, Raja Sudodana mengundang 108 Brahmana untuk merayakan kelahiran dari putranya dan juga
memilih nama yang tepat. Ada 8 Brahmana, yaitu Rama, Daja, Lakana, Manti, Kondanya, Boja, Sunya, Suyama maksud saya, kemudian Sudata, yang memiliki kemampuan untuk meramal. Dan dari 8 Brahmana tersebut, 7 meramalkan bahwa Pangeran Siddhartha kelak akan menjadi raja dunia atau Cakrawati. Tetapi ada seorang Brahmana yang sangat muda, yaitu Kondanya. Pertapa ini dengan pasti menyatakan bahwa Pangeran Siddhartha akan menjadi Buddha. Nah, ini kemudian disepakati. Setelah mendapatkan gambaran itu, bayi tersebut diberi nama yaitu Siddhartha, yang artinya adalah tercapailah segala cita-citanya. Kemudian pada hari ke-7 setelah Pangeran Siddhartha dilahirkan, Ratu Maya atau ibunya Pangeran Siddhartha meninggal dunia dan terlahir di alam surga Tusita. Tentunya setelah itu Raja Suddhodana menyerahkan bayi laki-lakinya kepada Putri Pajapati, yaitu adik dari Ratu Maya, untuk merawatnya. Dan Putri Pajapati ini atau bibinya Pangeran Siddhartha dinikahi juga oleh Raja Suddhodana. Jadi sahabat siswa Buddha, dari sini kita bisa melihat bahwa Guru Agung Buddha Gautama sejak dari bayi, sejak dari dalam kandungan bahkan, ada beberapa keajaiban, ada beberapa keistimewaan yang tidak dialami oleh kebanyakan orang. Semoga penjelasan singkat ini dapat menambah wawasan untuk kita semua, menambah pengetahuan untuk kita semua. Dan saya akhiri, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Suki Hotu. Namo Buddhaya. Mahedika